Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Wa qala muallif asyari rahimahumullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumikum fid dharain amin. Kitabus shaum wa ila an qala faslun arkanuhu thalathatun. Al-awwal niyatun lailan likulli yawmin fil fardi wa thani tarku mufattirin dhakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur wa thalithu shaimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita semua, sehingga di malam yang berkah ini kita dapat kembali berkumpul di majlis ilmu yang penuh berkah ini. Semoga semua yang hadir tambah berkah kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang puasa. Ya. Insyaallah tak lama lagi bulan puasa, ya. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin. Bisa kembali kita berkumpul bersama-sama melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sampailah di pembahasan tentang rukun puasa. Ya. Kemarin syarat-syaratnya udah. Jadi ibadah yang kita lakukan, jika kita sudah tahu syarat-syaratnya dan kita juga sudah tahu rukun-rukunnya, maka ibadah itu sah. Adapun urusan diterima itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insyaallah kita berbaik sangka, husnudzan, ya. Karena dua hal yang tidak ada yang lebih tinggi kata Nabi di atas segalanya, yaitu husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu modal paling besar di dalam menjalani kehidupan. Apabila seseorang di dalam menjalani kehidupan ada husnudzan di dalam hatinya, maka dia akan tenang dan bahagia. Yang membuat orang susah itu kalau dia selalu berburuk sangka, pikirannya tidak berpikiran positif, dia keluar takut jangan-jangan ini udah. Itu bimbang tuh. Itu susah. Jangankan di luar, dalam rumah pun dia bisa tak tenang. Karena dia tidak mempunyai husnudzan billah. Nah, ini kita harus punya. Kita berhusnudzan, ya, kalau sudah ibadah yang kita kerjakan memenuhi rukun dan syarat, kita husnudzan, insyaallah diterima oleh Allah, ya. Walaupun kita boleh untuk menjadi orang yang selalu merasa apa yang kita kerjakan ini belum ada apa-apanya. Ada rasa khawatir apa yang kita kerjakan ini mungkin tertolak. Boleh seperti itu, boleh. Itu mendidik hati kita. Karena ibadah yang kita lakukan biar dia itu berbuah akhlak yang mulia. Jadi agama nih yang kita laksanakan, yang kita anut, kita yakini ini, lalu kita laksanakan, kita amalkan dengan bentuk ibadah, dia itu akan melahirkan satu buah namanya akhlak yang mulia. Nah, itu kalau sudah berakhlak udah luar biasa. Ya, ini hikmahnya orang-orang yang melaksanakan ibadah, ya, terdidik akhlaknya secara perlahan-lahan. Nah, tentunya dengan kita istiqamah duduk di majelis ilmu ini,
sehingga kita mendengarkan banyak hal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa disebutkan di dalam kitab Safinah ini ada 3. Yang pertama, niat di setiap malam. Ya. Setiap malam kita harus niat untuk puasa wajib. Ya. Untuk puasa wajib, puasa Ramadan kita niat setiap malam. Hitungan malam itu terbenamnya matahari atau maghrib sampai sebelum munculnya waktu fajar, subuh. Sebelum muncul subuh, apabila sudah maghrib sebelum muncul subuh, itu adalah malam. Silakan berniat. Boleh habis maghrib, boleh. Udah masuk waktu malam. Boleh habis isya, boleh. Boleh habis tarawih, itu yang sering kita lakukan. Apabila selesai tarawih, nawaitu sauma ghadin, kan? Nah, itu kita rutin. Tapi di sebagian tempat malah habis maghrib. Seperti di pesantren, kita habis maghrib, ya, karena waktunya malam. Ada juga orang waktu dia mau makan sahur, boleh, itu waktu malam, ya, silahkan. Atau waktu dia tengah malam, karena malam kan banyak yang beribadah, berzikir, baca Quran, jadi dia malam tak tidur, jadi dia niat di tengah malam, boleh. Yang penting niat puasa wajib di waktu malam setiap hari. Adapun yang dianjurkan oleh para ulama, kita niat 1 bulan penuh di awal puasa, itu dianjurkan, ya, dianjurkan. Jadi begitu masuk bulan puasa malam pertama, awal kita tarawih kita sudah niat, nawaitu sauma Ramadan fi syahri kulliha, di semua bulannya, boleh. Ya, saya niat puasa 1 bulan penuh bulan puasa. Ya. Nah, itu dianjurkan, tapi tetap karena dia rukun, niat puasa setiap malam itu hukumnya wajib. Kalau dia lupa niat, ya, malam dia tak niat, dia sadar udah azan subuh, apakah dia tak puasa? Dia wajib imsak. Imsak tu sama dengan orang puasa. Imsak itu artinya menahan makan dan minum dari subuh tadi itu sampai maghrib. Dia menahan makan dan minum. Dan hukumnya imsak itu bagi orang yang tak ada niat tadi hukumnya wajib. Nah, kadang-kadang kan kita tak tahu tu. Bukan kita gitu dah tahu dah. Kadang-kadang ada kan, misalnya kawan kita kan, apa kau makan nih? Aku tak niat tadi malam, kata dia. Lupa dia. Ada imsak. Imsak hukumnya wajib, liman tarakan niyah, bagi orang yang meninggalkan niat. Tetap dia tak nak makan dan minum. Ya. Nanti kalau udah selesai puasa, keluar dia di bulan puasa, masuk bulan Syawal nanti, dia mengganti puasa yang tertinggal tadi itu, yang dia tak ada niat. Nah, ini yang pertama. Niat setiap malam. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak menjadi rukun niat setiap malam. Niatnya itu mulai dari malam sampai sebelum tergelincirnya matahari. Zawal itu hitungan kita zuhur. Selama sebelum masuk waktu zuhur masih boleh kita niat. Kita pagi ni nak sarapan tak ada. Ya. Orang jual sih banyak, cuma kita tak ada nak beli itu. Udahlah niat puasa. Ya. Masih boleh niat puasa selama belum zuhur. Niat puasa. Tak ada yang nak dimakan dan niat puasa. Nanti pas dah zuhur banyak pula makanan. Boleh tak puasa? Boleh, entam lah. Daripada kau terkapar, puasa pun puasa sunnah. Ya, entam saja. Tak apa-apa. Kalau puasa wajib jangan, ya. Ya, karena kita ni hidup di zaman yang orang ini urusan ibadah ini berat. Nah, kita ringan-ringankan dia. Ketika dia mau berpuasa itu lebih baik, silahkan. Jika tak ada, jangan.
jangan dipaksakan. Kembali lagi niat untuk puasa wajib setiap malam. Kemudian rukun yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tarku mufattirin. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Seperti berhubungan badan di siang hari bagi orang yang sudah menikah. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tak sengaja tak batal. Kalau tak sengaja kan muntah dia. Tiba-tiba dia muntah. Ya udah, lanjutkan puasanya. Ya. Jadi al-qai wal istiqaah itu beda. Kalau di dalam kitab itu ada al-qai. Qai ini memang dia muntah, tiba-tiba mual muntah. Itu tak batal puasa. Yang batal puasa itu al-istiqaah. Apa itu? Dia menyengaja untuk muntah. Ya. Sengaja dia. Bagaimana bisa muntah nih ya? Karena kalau muntah kan batal puasa. Boleh tak puasa? Nah, dia menyengaja dengan apa saja? Mungkin dengan mencium sesuatu. Ada sesuatu yang kalau dicium muntah. Atau apa saja yang dia lakukan sehingga dia itu menyengaja agar dia muntah. Ini yang batal puasa. Muntah yang batal puasa, dia menyengaja untuk melakukan itu agar muntah. Ini batal. Kemudian wa isalul ain ila ma yusamma jaufan min badanihi. Apa saja yang sampai ke rongga tubuh. Apa saja yang sampai daripada sesuatu yang masuk ke rongga tubuh. Ya. Telinga lewat lubang ya. Lewat lubang yang ada di rongga tubuh ini. Telinga, lubang hidung, lubang mulut, ya. Lubang dubur, ya. Nah, sesuatu yang dapat masuk ke rongga tubuh, ya. Dia lakukan dengan sengaja, batal puasanya. Karena rumah dia di atas parit, ya. Sambil nunggu buka puasa, jam 4 terjun dia air pasang, masuk air, batal puasanya. Ya. Masuk. Nanti ada beberapa benda yang masuk ke tubuh tapi tak batal, nanti di belakang. Nah, ini hal-hal yang dapat membatalkan masuknya ke rongga tubuh. Ya. Apa itu? Air atau apa lagi? Makanan. Ya. Dengan keadaan dia ingat. Ya. Dia ingat tapi bukan dia lupa. Kalau dia lupa, tak batal puasanya. Ya, dia ingat. Ada orang lupa kalau dia puasa, minum dia. Contoh saja ini. Aku puasa. Batal tak puasa dia? Tak. Tapi kalau dia ngulang 2 kali, batal. Karena dia ngulang. Udahlah terlanjur minum sekali lah. Ini batal nih. Kalau kayak gini batal. Ini contoh, ya. Contoh. Enggak ngapa pula ketawa. Nih saya nih ngasih contoh. Kalau ada orang minum tak sengaja, makan tak sengaja, dia lupa nih kalau dia puasa. Mungkin karena dia baru masuk Islam, atau mungkin dia baru pertama kali berpuasa, atau baru hari pertama bulan puasa. Karena puasa ni kan setahun sekali. Puasa lupa. Tak batal. Kalau ngulang batal. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Paham ya? Tak perlu saya contohkan lagi. Masa saya contohkan lagi nih? Tak usah ya. Nah, seperti itu. Termasuk tidak batal selain lupa, dipaksa. Dia dipaksa untuk membatalkan puasa, tapi dengan syarat. Orang yang dipaksa membatalkan puasanya harus memenuhi persyaratan yang puasanya tak batal karena dipaksa. Pertama, yang memaksa dia lebih kuat daripada dia. Yang kedua, dia dipaksa dan diancam dengan sesuatu yang membahayakan.
Dia tak mampu menolaknya. Kalau seperti ini, dia kau minum, tak ada tembak. Tak berani dia, tak bisa ngelak, minumlah dia. Tak batal puasanya. Karena diancam dengan orang yang dia tak bisa melawannya dan dengan ancaman yang berbahaya. Nah, ini rukun puasa yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga rukun puasa, orang yang puasa itu sendiri. Ya, jadi orang yang puasa itu juga termasuk rukun daripada puasa. Sudah. Faslun wa yajibu ma'al qada li shaumi al-kaffarah al-'udhma wa ta'zir 'ala man afsada shaumahu fi ramadhana yauman kamilan bi jima'in tam athimin bihi lis-shaum. Kemudian yang berikutnya wajib mengqadha puasa bagi orang yang membatalkan puasanya, wajib mengqadha puasa. Kemudian wajib atasnya kafaratul udhma, sanksi yang berat. Kemudian wajib atasnya ta'zir, hukuman. Siapa ini? Dia wajib qadha puasa, kemudian kena kafarah, kemudian kena sanksi hukuman. Siapakah yang kena ini semua? Alaman afsada saumahu fi Ramadan, orang yang merusakkan puasanya di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya. Yauman kamilan, satu hari sempurna dia rusak puasanya. Dengan apa dia merusak puasanya? Bijima'in tam, ya. Dengan dia berhubungan badan, ya. Nah, ini batal puasanya. Kena sanksi berat, ya. Kalau ada orang yang di bulan puasa dia berhubungan badan di siang hari, sanksinya berat. Pertama, kena apa? Wajib qadha puasa yang dia batalkan itu karena dia berhubungan badan. Yang kedua, dia kena kafarah. Apa kafarahnya itu? Kafarahnya itu dia disuruh membebaskan budak, memerdekakan budak. Tak ada budak sekarang, ya. Karena tidak ada budak, maka dia diwajibkan puasa 2 bulan berturut-turut. Harus dia jalani dulu, ya. Tak bisa dia, udah dicoba. Jangan kena 2 bulan, sebulan ya tak sanggup. Sudah dia coba tak bisa, maka pindah yang ketiga, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin, ya. Kasih makan orang miskin, ya. Satu orang miskin dikasih 1 mud, 7 on, ya. Ya sudah, kasih 7 on, 1 orang, 1 kasih beras. Tahu kasih 1 orang 1 kilo, berarti 60 kilo. Ini yang merusak puasanya dengan berhubungan badan di siang hari, ya. Kemudian setelah itu dia kena ta'zir, kena hukuman, ya. Tapi tidak ada hukuman nih. Kalau di hukum kalau di hukum Islam kena sanksi dia. Apa sanksinya? Hakim yang menentukan, ya. Apa sanksinya? Hakim. Kata hakim sudah dicambuk 60 kali, ya udah dicambuk. Yang menentukan sanksi hukuman atau ta'zir itu hakim. Nah, ini hati-hati jangan sampai terjadi melakukan, ya, jima, ya, berarti berhubungan badan
Sudah dikatakan jima itu apabila sudah idkhalu hasyafatid dzakar fil farji. Apabila sudah masuk kepala zakar itu di farji, itu dianggap jima sudah. Hati-hati. Sudah. Itu bagi orang yang membatalkan puasanya dengan jima, hukumannya 3 tadi itu. Wajib qada, kena kafarah, ya, kemudian kena sanksi hukuman. Wa yajibu ma'al qada, kemudian berikutnya juga wajib mengqadha puasa serta imsak. Ya. Puasa yang dia tinggalkan wajib diqadha, dan di hari yang dia tak puasa itu dia wajib imsak. Imsak itu tak makan dan tak minum di bulan puasa. Siapa dia ini? Ada 6 kelompok. Yang pertama, bagi orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan. Sengaja dibatalkan puasanya di bulan Ramadan, maka dia yang batal puasanya itu wajib puasanya diqadha. Yang kedua, setelah dia batalkan, dia kena hukum wajib imsak. Wajib setelah itu dia tidak boleh makan dan minum karena dia membatalkan puasanya. Jadi kena qadha dan imsak. Yang kedua siapa? Ala tarikin niyya lailan fil fardi, orang yang tak ada niat di malam hari waktu bulan puasa. Wajib qadha puasanya, dan besok bulan puasa atau pagi harinya dia wajib imsak, tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan badan. Yang ketiga, ala man tasahara dhanna baqa'al lail fabana khilafuh. Yang ketiga, atas orang yang menyangka masih malam dia pun sahur padahal sudah siang. Dia lihat gelap, ya kan, masih kan, gelap nih, gak ada bunyi-bunyi kan, belum ada bunyi orang tarhim, tak kedengaran bunyi orang berzikir, kamar dia pun masih gelap, dia pun puasa, dia pun makan sahur. Begitu dia keluar cuci tangan, rupanya orang dah balik sembahyang dah ubah. Pantas tak ada orang tarhim lagi. Bagaimana atas dia ini? Dia wajib qadha puasanya tadi dan wajib imsak. Dia menyangka masih malam padahal sudah siang. Warabi alaman aftara dhannal ghurub fabana khilafu. Ini hati-hati nih. Yang keempat, wajib qadha dan imsak, orang yang berbuka puasa menyangka sudah maghrib, tahu-tahunya belum. Ini yang harus hati-hati. Azan dah tu katanya, dia ngentam lah upatarhim upanya. Upanya masih baca selawat upanya. Allahumma salli, Allahnya itu panjang gitu kan, mau selawat upah. Dia pun dah ngentam lah bingke. Allahu Akbar. Allah kan kedengaran Allah dah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah. Kalau bisa jangan nih, ya, pelan-pelan sedikit atau cepatkan sedikit Allah itu. Karena yang duduk depan bingke ni udah nunggu. Ya. Jadi dia menyangka sudah maghrib padahal belum, dia buka puasa, maka dia kena 2, wajib qadha dan wajib imsak. Lalu kawannya bilang, belum azan, itu masih orang baca selawat. Udahlah, terlanjur batal. Tak boleh, wajib imsak, tak boleh dilanjutkan minum, wajib dia imsak. Yang kelima, alaman bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan, atas orang yang menyangka, ya, bahwasanya besok masih 30 Sya'ban padahal besok udah 1 Ramadan, karena Sya'ban bisa 30, bisa 29. Hari ini 29, besok 30 kan? Dia nyangka besok 1 Syawal padahal masih 30 Sya'ban, ya. Dia menyangka ini kan sekarang tanggal 29 Sya'ban, besok kan mungkin 30. Iya, karena masih ada 30 bulan puasa. Bulan Arab itu 29 30. 29. Dah besok Syawal kata dia. 1 Syawal.
tak taunya besok masih 30 Sya'ban. Wajib dia imsak. Nah, untuk yang kelima ini kita ikut pengumuman pemerintah, lebih aman. Tinggal tunggu je. Asal 29 malamnya buka Mang Tepi Wan. Ya. Ada pengumuman dari Menteri Agama, besok masih Sya'ban, puasa kita. Besok 1 Syawal dah boleh dah kita takbiran, bawa mengceleng keliling kampung. Ya. Wasadisu, yang keenam, alaman sabaqahul ma'ul mubalagha min man madha wal istinsyak. Yang keenam, orang yang wajib qada, wajib imsak atas orang yang berkumur-kumur tapi dengan keras waktu siang hari. Jadi tak dianjurkan kita itu kumurnya keras-keras itu. Kalau sekarang boleh, bukan bulan puasa, di siang hari ya, masukkan air dalam hidung, istinsyak namanya. Nanti kalau bulan puasa sekedar saja, ada sekedarnya saja untuk mengamalkan sunnah saja, tidak sampai keras. Kalau selain di bulan puasa dianjurkan dengan keras, kita berkumur-kumur. Ketika dia kumur-kumur dengan kencang, ketelan pula, Allah mak masuk separuh katanya. Wajib imsak dan wajib qada. Sudah dikasih tahu kalau lagi puasa pelan-pelan. Kalau tak ada bulan puasa kuat-kuat kumur-kumurnya. Bulan puasa kuat-kuat pula. Tak ada bulan puasa pelan-pelan. Apa maksud dia ni? Tetelan separuh, maka wajib imsak dan wajib qada. Faslun. Baca terus ni biar cepat atam. Yabtulu shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, biriddatin, batal puasa karena murtad. Di siang hari murtad dia. Na'udzubillah ya. Walaupun dia sebentar sadar, ngapa pula ni ya? Sadar lalu kembali lagi bersyahadat, tetap puasa batal. Murtad di siang hari batal puasa. Yang kedua, haid. Seorang wanita perempuan di siang hari mengalami haid, batal puasa. Atau nifas, batal puasa. Nah, kalau wanita haid dia tidak wajib imsak. Kalau batal puasanya dia boleh makan minum, boleh. Ya. Karena batal puasanya. Nifas, keluar darah nifas di siang hari bulan puasa, batal puasa. Kemudian yang keempat, wilada, melahirkan. Ibu hamil di bulan puasa beranak dia, habis sasa beranak, batal puasa dia. Kemudian yang kelima, jununin walau lahdha, gila walaupun sebentar, batal puasanya. Apa kau tak puasa? Tadi jam 11 aku gila kata dia. Pas sasa sihat. Gila. Setiap siang hari bulan puasa tak puasa, gila rupa. Tapi habis asal sadar. Ternyata di dalam kitab, jununun walau lahdha, apabila dia gila walaupun sebentar batal puasa. Ya, janganlah sebentar, lama-lama lah gila tu. Jadi jangan buruk sangka ya, kalau ada orang tak puasa, kenapa pula dia tak puasa, dia sehat? Jangan-jangan tadi jam 11 dia gila. Jam 12, jam 1 sadar dia ada. Pokoknya kalau orang tak puasa adalah mungkin tadi dia gila. Batal puasanya, batal. Tetap dia tak boleh makan minum depan orang. Kemudian pingsan, mabuk, in'ama jami'un nahar. Untuk orang yang pingsan, mabuk, apalagi itu pitam, itu batal puasanya kalau dia pingsan itu sepanjang hari. Dari habis solat subuh dah pingsan dah dia. Bangun azan maghrib, batal puasa. Kalau dia habis solat subuh pingsan, karena dengarkan ceramah begitu sedih pingsan dia. 5 menit sebelum azan bangun dia, sah masih puasanya. Ya. Selama 30 hari dia kayak gitu, sedap dia. Habis solat subuh pingsan, jam 6 kurang 5 menit sadar. 30 hari dia pingsan. Boleh-boleh tak? Jadi pingsan yang membatalkan puasa jika pingsannya sepanjang hari.
Kalau pingsannya sebentar, sejam, 2 jam, tetap puasanya sah, lanjutkan. Ya. Karena udah 20 Ramadan ini sampai ke atas, orang udah bertanjal di pasar tuh, mabuk dia, pingsan dia. Kan? Belanja di pasar bertanjal, pingsan. Kemudian habis itu sadar, puasa tak ada batal, lanjut. Karena tidak sepanjang siang. Tak ada batal itu puasanya, lanjutkan puasanya. Pingsan yang membatalkan puasa sepanjang hari, sepanjang siang. Berarti dari pagi dia pingsan sampai maghrib baru sadar, ini batal puasanya. Sama juga dengan orang yang mabuk, tapi bukan mabuk karena sebab alkohol. Sepanjang siang dia mabuk, maka batal puasanya. Dah. Masih ada sedikit lagi, sisakan untuk minggu depan. Ya. Minggu depan kita terakhir, dah penutupannya. Ada yang mau tanya? Silakan. Masih ada 2 menit. Ya. Kalau puasa itu berpanjangan sampai maghrib tu macam mana? Batal puasa. Puasa? Puasa tidur habis subuh. Sampai maghrib bangun. Sebelum maghrib dia bangun. Kalau dia bangun pas sudah maghrib dari subuh dia tidur, ini sama dengan orang pingsan. Hukumnya sama dengan orang ya, dia tidur habis solat subuh langsung tidur. Bangun maghrib, hukumnya sama dengan orang pingsan. Sepanjang siang dia tak sadar diri, batal puasanya. Dia tidur habis subuh, 5 menit sebelum adzan bangun dia, sah puasa. Nak tanya lagi? Selesai, minggu depan sudah terakhir. Atam berarti kan. Kalau udah atam ni boleh kita bercerak. Apa ni, nunggu bubar ke ni? Ayolah kalau gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pernah kuisi.